Selamat datang di video praktik mengajar mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum nih anak-anak semuanya? Sudah Bu. Belum Ibu. Wah, kok belum? Nanti habis pembelajaran sarapan ya, Indah. Iya Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Indah untuk memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Baik Bu, mari teman-teman sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Alhamdulillah, terima kasih ya Indah. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi pada pembelajaran di pagi hari ini. Pira Yulianti. Hadir Bu. Indah Pratiwi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Kalau begitu, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pembelajaran pagi hari ini. Materi yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia. Ibu akan melakukan share screen terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, materi bahasa Indonesia pada pagi hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita akan ke gagasan pokok terlebih dahulu ya. Gagasan pokok dapat didefinisikan sebagai sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi suatu gagasan yang utuh. Gagasan pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir kalimat. Jadi gagasan pokok itu tidak tentu di awal kalimat ya anak-anak, tapi juga terletak di akhir kalimat. Nah, umumnya tidak membutuhkan kalimat penghubung, sebab keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Kita lanjut ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung disusun dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisi informasi, uraian, dan contoh yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung itu menjadi sebuah uraian dari gagasan pokok ya anak-anak. Apa sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Sudah. Fungsi dari gagasan belum ya? Fungsi dari gagasan pendukung yaitu mendukung dan memperkuat gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat dibuat dalam beberapa kalimat. Jadi, kalau gagasan pendukung itu tidak berbelit-belit ya anak-anak, tetapi hanya beberapa kalimat yang penting dapat memperjelas dari kalimat gagasan pokok. Seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya, Ibu akan melanjutkan ke materi IPA. Nah, di materi IPA pada pagi hari ini yaitu mengenai sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema atau gaung. Jadi, gaung itu apa anak-anak? Ada yang tahu tidak? Belum Bu. Nah, gaung itu merupakan pantulan bunyi yang terjadi jika tidak ada suatu penghalang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari, karena suhu udara di siang hari itu lebih panas, dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang. Sedangkan kalau malam, suara petir itu terdengar lebih jelas, karena kerapatan udaranya sangat luas dan lepas. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat? Nah, ada contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Suara yang terdengar saat kita memainkan telepon, kaleng, dan benang. Itu juga merupakan perambatan bunyi ya anak-anak. Nah, yang kedua ada contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Hal itu dapat kita rasakan ketika mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember. Coba deh anak-anak nanti setelah pembelajaran kalian bisa praktek nih mendengarkan bunyi melalui corong ya.
Nah, yang selanjutnya yaitu contoh perambatan bunyi melalui zat gas. Kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita itu melalui rangsangan dari udara. Jadi apabila ada teman yang memanggil, kita langsung mendengar itu karena bunyi dihantarkan dengan udara. Begitu ya anak-anak. Cukup, Ibu akan mencoba untuk share screen materinya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah link video yang mana isinya masih materi yang sama, materi IPA, yaitu sifat-sifat bunyi. Nah, kalian bisa melihat video itu dari awal sampai akhir, lalu kalian bisa mempraktekkan, dan kalian membuat laporan tentang hasil kegiatan yang kalian lakukan. Ibu akan mengirimkannya sekarang ya anak-anak melalui WhatsApp group. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi PJOK. Ibu akan melakukan share screen. Materi PJOK pada pembelajaran di pagi hari ini yaitu gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Dalam gerakan lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor adalah berlari, melompat, dan memanjat. Jadi, keseharian kita melakukan kegiatan itu merupakan gerak lokomotor ya anak-anak. Nah, contoh lainnya yaitu gerak melangkah dan mengayunkan tangan pada gerak berirama termasuk pola gerakan dasar lokomotor. Jadi kalau kita melakukan senam, itu juga merupakan gerak dasar lokomotor ya anak-anak. Paham tidak? Paham, Ibu. Nah, begitu juga dengan berlari untuk merebut bola dalam bermain sepak bola, termasuk ke dalam gerak dasar lokomotor. Lanjut. Nah, untuk menjadi pesilat yang tangguh, harus menguasai variasi gerak dasar lokomotor. Mengapa pesilat harus menguasai gerak dasar lokomotor? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Nah, hal ini bertujuan untuk menghindar maupun menyerang yang tak bisa diam di tempat, melainkan harus membuat perpindahan badan. Karena pada dasarnya, gerak lokomotor dalam pencaksilat bermanfaat untuk menjauhi sekaligus mendekati lawan. Lanjut. Yang kedua, ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat alias berkebalikan dengan lokomotor. Artinya, bagian tubuh tertentu melakukan gerakan tetapi posisi tetap berada di tempatnya. Jadi kalau gerak non-lokomotor itu kita bergerak tapi tidak berpindah. Seperti itu ya anak-anak. Ada nih contohnya, yaitu memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Itu termasuk gerak dari non-lokomotor. Yang selanjutnya ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau benda. Gerak manipulatif juga melibatkan suatu alat. Contohnya adalah menangkap, melempar, memukul, dan memantulkan bola. Dalam permainan bola besar, gerak manipulatif itu bisa dilihat saat mengoper bola dari kiper ke pemain ya. Paham kan? Lanjut. Iya, Bu. Contoh gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam olahraga dapat dilihat ketika berjalan saat menerima bola atau kok, itu dalam permainan badminton ya anak-anak. Nah, berlari saat mengejar kok, dan melompat untuk melakukan pukulan. Seperti itu ya anak-anak contohnya. Lanjut. Contoh geraknya lagi, ada gerak non-lokomotor dalam bulu tangkis itu menggelengkan kepala untuk melihat posisi jatuhnya kop, membungkuk saat melakukan sikap siap dan menerima bola dari lawan, memutar badan saat menerima pengembalian bola dari lawan. Dan contoh gerak manipulatif dalam bulu tangkis itu ada memegang raket yang bisa dilakukan dengan teknik pegangan forehand and backhand. Yang kedua ada memukul kok saat melakukan servis. Forehand, backhand itu apa ya, Bu? Forehand itu kalau tidak salah di depan, backhand itu di belakang tangan. Oh gitu, ya Bu. Tahu Ibu seperti itu ya anak-anak, nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Iya, Bu. Nah, yang selanjutnya dari contoh tersebut, anak-anak bisa tidak menyebutkan gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, serta gerak manipulatif dalam permainan tradisional? Ada yang bisa? Belum ya, Bu. Di sini sudah tertera ya anak-anak, ada permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Jadi nanti kalian bisa praktek bermain benteng-bentengan dan gobak sodor ya, supaya kalian bisa mempraktikkan gerak manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor di dalam permainan tradisional. Ya, Bu.
Sudah cukup saya screen materinya. Nah, Ibu juga akan memberikan link YouTube mengenai materi PJOK pada pagi hari ini, yaitu tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalian bisa menontonnya dari awal sampai akhir, dan kalian bisa mempraktekannya dengan cara membuat video, lalu di-upload ke YouTube. Nanti linknya bisa dikirim ke Ibu ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, sudah cukup. Nah, ada pertanyaan tidak untuk materi pada pagi hari ini? Bu, saya mau bertanya. Ya, apa Indah? Tadi kan ada gagasan pokok dan gagasan pendukung itu berbeda. Nah, kalau gagasan pokok, kemudian gagasan utama dan ide pokok itu bedanya apa ya, Bu? Sebenarnya ketiga itu tidak ada bedanya, sama-sama inti dari kalimat. Jadi kalau menentukan gagasan pokok, ide pokok, dan kalimat utama, itu sama-sama mencari inti di tengah-tengahnya. Seperti itu, Indah. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya. Iya, Pak. Bu, mengapa kalau di ruang hampa itu suara kita tuh tidak bisa terdengar, Bu? Mengapa? Jawabannya simpel, karena di dalam ruang hampa itu tidak terdapat udara yang dapat menghantarkan suara. Jadi kalau kita berada di ruang hampa dan tidak ada udara atau kedap suara, makanya ketika ada orang yang memanggil, kita tidak bisa dengar. Seperti itu, Vira. Oh, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, sama-sama. Sudah cukup ya pertanyaannya? Baik, Ibu akan mengulas kembali materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Di materi Bahasa Indonesia tadi, kita belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak sudah bisa membedakan ya, mana itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di materi IPA, kita belajar mengenai sifat-sifat bunyi atau perambatan bunyi, yang mana bunyi itu tidak bisa merambat di ruang hampa karena tidak ada udara. Nah, yang materi PJOK pada pagi hari ini kita belajar mengenai gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif dalam permainan tradisional, bola kecil, dan bola besar. Anak-anak sudah bisa membedakan semuanya ya? Sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan membahas mengenai pengumpulan tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas, Ibu akan memberi waktu 3 hari ya. Ingat 3 hari. Lalu kalian bisa mengumpulkan melalui personal chat ke Ibu. Paham? Ya, Bu. Berarti tidak di grup aja ya, Bu? Tidak. Nanti kalau di grup takutnya numpuk-numpuk dan Ibu nggak bisa cross-check satu-satu. Ya, Bu. Baik, sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu, untuk materi minggu depan yang Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai ide pokok. Walaupun sama dengan gagasan pokok, tapi ada perbedaannya sedikit-sedikit ya anak-anak. Nah, kalau materi IPA-nya, kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Kalau materi PJOK-nya, kita akan belajar praktek gerak lokomotor secara langsung, tapi melalui kelas online. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Besok tidak sekolah ya, Bu, jadinya? Besok tidak sekolah. Oh iya. Maksudnya online. Offline. Kita masih online anak-anak. Belum ada berita offline. Sabar ya. Iya, Bu. Baik, tiba di pembelajaran terakhir atau tiba di akhir pembelajaran. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Ayo, Vira, kamu memimpin doa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf ya. Selamat berjumpa di kelas online minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa. Dadah.